TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang Lampung berhasil meringkus seorang pelaku begal sadis. Polri menggelar apel kesiapan Satuan Tugas Humas dalam rangka Operasi Ketupat 2026. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa 5 pria dan 2 wanita yang sedang menggelar pesta narkoba digerebek petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah rumah mewah di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Belakangan terungkap salah seorang tersangka merupakan buronan kasus kepemilikan 2.000 pil ekstasi yang diungkap sebelumnya. Petugas Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini menggerebek sebuah rumah mewah yang merangkap kantor di Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kehadiran petugas mengejutkan 7 orang yang terdiri dari 5 pria dan 2 wanita yang sedang menggelar pesta narkoba di dalam kamar di lantai 2. Mereka pun tak bisa mengelak dan hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 18 gram sabu, 5 gram ekstasi, dan 5 gram ganja. Para tersangka juga diketahui positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan pemeriksaan urin. Penggerebekan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat jika rumah yang merangkap kantor ini kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Setelah diperiksa secara intensif, salah seorang tersangka ternyata buronan kasus kepemilikan 2.000 butir ekstasi yang diungkap sebelumnya. Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 sekitar pukul 12 WIB, kami telah mengamankan DPO kasus ekstasi 2.000 butir yang sebelumnya kami amankan dengan inisial AS. Dalam penangkapan kami mendapatkan barang bukti kembali berupa narkotika jenis sabu seberat 18,35 gram dan 6 butir ekstasi di komplek perumahan Nusa Dua Citra Garden, Cibubur, Jati Karya, Kota Bekasi. Dalam penangkapan juga ikut diamankan 6 orang lainnya dengan inisial FA, AY, RR, MH, S, dan ML yang diduga mereka sedang mengkonsumsi narkotika di perumahan tersebut. Dan untuk ke-6 tersangka lainnya yang kami amankan hasil tes urin positif dan untuk kami dalami, dan selanjutnya untuk tersangka dan barang bukti kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penanganan lebih lanjut. Oleh para petugas, ke-7 tersangka dan barang bukti dibawa ke gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri asal-usul narkoba yang dimiliki para tersangka. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, tim TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang Lampung berhasil meringkus seorang pelaku begal sadis yang kerap beraksi di Jalan Lintas Timur Tulang Bawang. Penangkapan berlangsung dramatis sebab pelaku berusaha melarikan diri hingga petugas melepaskan tembakan ke udara. Beginilah detik-detik petugas tim TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang Lampung meringkus pria berinisial Y. Saat akan ditangkap di sebuah perkebunan di Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah, pelaku berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi berbeda di wilayah Tulang Bawang, terutama di Jalan Lintas Timur, sambil membawa senjata api. Sebelum menangkap pelaku, petugas terlebih dahulu mengamankan rekan pelaku yang terlibat dalam aksi kejahatan tersebut. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor hasil pencurian serta kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi. Jadi kami telah melakukan penangkapan Lampung Tengah di Kecamatan Wai Pagubuan. Kita telah menangkap salah satu tersangka dengan inisial YA. Kemudian dari tangan tersangka kita dapat mengamankan 1 unit motor Honda Beat
yang menjadi pemiliknya korban. Kemudian kita mengamankan juga 1 unit motor beat yang menjadi sarana pelaku untuk melakukan aksinya. Jadi sebelum ini pun juga kami bersama Polsek Banjar Agung juga sudah menangkap pelaku satunya dengan inisial PE. Nah, saat ini keduanya sudah ditahan di ruang tahanan Polres Tulang Bawang. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Tulang Bawang untuk pengembangan kasus lebih lanjut dan bakal dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor di Kota Palembang disergap unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya. Pelaku diketahui telah membawa kabur sepeda motor korban yang mengantarkannya di suatu tempat. Usai melakukan penyidikan terkait laporan korban yang motornya dibawa kabur pelaku, Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang yang mengetahui keberadaan pelaku langsung menggerebek tempat persembunyian pelaku. Pelaku sempat kabur dari rumahnya dan petugas pun langsung menyisir lokasi tersebut. Alhasil petugas berhasil menangkap pelaku yang saat itu hendak melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya. Dari keterangan polisi, diketahui pelaku telah membawa kabur sepeda motor korban setelah korban mengantarkan pelaku ke dermaga Kertapati Palembang. Lalu korban disuruh turun dari sepeda motornya. Setelah turun motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku. Mengamankan orang diduga pelaku terhadap penggelapan sepeda motor, yang mana dengan modus si korban disuruh untuk saat itu pekerjaannya sebagai penyeberangan ya dengan menggunakan perahu, kemudian motornya dilarikan. Berikut kami sudah mengamankannya dengan inisial AS. Pelaku sendiri benar? Ya, sendiri. Atas ulahnya, pelaku dikenakan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berhasil membongkar modus baru peredaran narkotika yang disamarkan dalam bentuk cairan rokok elektrik atau liquid vape. Dalam pengungkapan selama 2 bulan terakhir, polisi mengamankan puluhan tersangka beserta barang bukti sabu, ganja, hingga puluhan cartridge liquid mengandung zat berbahaya. Berikut informasi selengkapnya. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik petugas Ditres Narkoba Polda Banten saat meringkus sindikat pengedar sabu di wilayah Banten. Dari tangan para pelaku, petugas menemukan barang bukti sabu siap edar yang disembunyikan di dalam tas. Keberhasilan ini merupakan bagian dari pengungkapan besar periode Januari hingga Februari 2026. Total terdapat 35 kasus dengan 54 tersangka yang berhasil diamankan, terdiri dari 49 pria dan 5 orang wanita. Yang paling mengejutkan, polisi menemukan modus peredaran narkotika jenis etomidate yang dikemas dalam 30 cartridge liquid vape. Modus ini dinilai sangat berbahaya karena menyasar pengguna rokok elektrik di kalangan generasi muda. Selain liquid narkoba, polisi juga menyita 4,7 kg sabu, 7,5 kg ganja, serta 5.000 butir lebih obat-obatan daftar G. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku menggunakan modus perantara jual beli dengan motif keuntungan ekonomi. Untuk satu paket liquid vape narkoba, para pelaku menjualnya dengan harga fantastis, yakni berkisar antara 4 hingga 5 juta rupiah. Jadi banyak digunakan oleh pengguna, terutama Gen Z, karena mereka senang narkotika ini dalam bentuk cair dan masuk dalam cartridge serta dimasukkan ke dalam alat vape itu, vape ya, vape. Jadi tidak terlihat atau tidak terdetek seolah-olah mereka menggunakan vape biasa. Jadi dimasukkan ke dalam bentuk cartridge dan alat vape. Karena dengan cara itu masyarakat pengguna ini mereka saat ini marah menggunakannya, senang karena tidak terdeteksi gitu ya. Dan ini sebenarnya harga di pasaran pun
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Polda Banten memperkirakan pengungkapan ini telah menyelamatkan lebih dari 46.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Polri gelar apel kesiapan Satuan Tugas Humas dalam rangka Operasi Ketupat 2026. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polri menggelar apel kesiapan Satuan Tugas Humas dalam rangka Operasi Ketupat 2026 sebagai bentuk kesiapan dalam mendukung pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh jajaran Humas Polri siap mengawal dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan operasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menegaskan bahwa peran Humas Polri sangat penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Adapun potensi pergerakan masyarakat pada masa mudik Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143 juta orang atau sekitar 50,2% dari total populasi nasional dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Dalam rangka mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polri bersama TNI serta stakeholder terkait akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan sebanyak 389.681 personil gabungan di seluruh Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut telah disiapkan 2.756 posko pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan dan pos pelayanan serta pos terpadu. Pos-pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis guna memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat selama perjalanan mudik maupun saat perayaan Idul Fitri. Polri akan menggelar total 2.756 posko, baik pos terpadu, pos pelayanan, demikian juga pos pelayanan. Untuk memastikan tadi pelayanan kepada warga masyarakat bisa terdeliver dengan baik. Total ada 185 objek pengamanan, terdiri dari rumah ibadah, masjid, kemudian lokasi sholat Id, objek wisata, pusat perbelanjaan, titik-titik migrasi orang, pelabuhan, terminal, stasiun, bandara. Demikian juga tadi saya sampaikan objek wisata. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Pasar Tumpah Tegal Gubuk Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu titik potensi macet pada arus mudik Lebaran. Nantinya Pasar Tumpah yang selalu dipadati pedagang dan warga akan ditempatkan petugas kepolisian dari Polresta Cirebon guna memperlancar arus lalu lintas bagi para pemudik. Kemacetan arus lalu lintas terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Pasar Tumpah Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sudah menjadi pemandangan kepadatan setiap hari Selasa dan Sabtu. Kendaraan dari arah Jakarta selalu terjebak kemacetan akibat adanya aktivitas Pasar Tumpah yang dipadati pedagang dan pengunjung. Selain itu, tidak sedikit pula kendaraan roda 4 maupun becak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang mengakibatkan penyempitan serta diperparah dengan banyaknya lalu lalang penyeberang jalan yang hilir mudik untuk membeli baju pakaian di Pasar Sandang.
Mengantisipasi potensi kemacetan pada arus mudik Lebaran nanti, pihak Polresta Cirebon akan menertibkan Pasar Tumpah Tegal Gubuk, diantaranya dengan menggerakkan personil untuk pengamanan Pasar Betis di sisi jalan sekitar pasar, serta menertibkan naik turun kendaraan umum dan membantu penyeberangan jalan. Kanit Lantas Polsek Arjawinangun Ibtu Yanto mengatakan sudah melakukan himbauan pada lokasi-lokasi yang menjadi potensi kemacetan, semoga dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi rawan kemacetan. Polres Cirebon khususnya untuk lalu lintas yaitu mengadakan himbauan kepada pedagang dan himbauan Kamsel Pincar Lantas kepada pengguna jalan dan penyeberang jalan, serta penempatan personil yang dianggap rawan laka ataupun kepadatan yang menjadi potensi kemacetan, yaitu penyeberang jalan. Kemudian kami untuk U-turn menjadi satu titik sehingga mengurangi potensi terjadinya kemacetan. Itu aja. Nanti para pedagang ini akan ditertibkan dan para masyarakat di situ. Kita mengadakan himbauan aja, himbauan khususnya untuk para pedagang itu jangan sampai memakan bau jalan sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan, kemacetan. Di kepadatan nanti akan disiagakan nggak Dan? Pihak polisian sendiri Dan? Betul, kami ada upaya untuk penempatan personil yang telah di-blotting ke titik-titik rawan macet. Itu aja. Para pedagang dan masyarakat diharapkan dapat membantu upaya Polresta Cirebon dalam melancarkan arus mudik Lebaran 2026 guna memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang hendak balik ke kampung halaman mereka masing-masing. Dari Cirebon, Jawa Barat, Edwara, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-127 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Hasil pengawasan dan evaluasi Mabes TNI AD berkeyakinan kegiatan TMMD selesai sesuai rencana. Satgas TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-127 yang digelar Kodim 0617 Majalengka terus menunjukkan progres pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik. Salah satunya melalui kegiatan pengecatan rumah tidak layak huni dan jalan penghubung antara desa di Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Satgas TMMD bersama warga setempat tampak kompak dan penuh semangat dalam menyelesaikan tahap akhir kegiatan tersebut. Pelaksanaan TMMD bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui semangat gotong royong. Selain ratilahu dan jalan, TMMD ke-127 di Kabupaten Majalengka juga mengerjakan TPT, sumur bor, dan siskampling. Dalam setiap harinya, swadaya masyarakat setempat mengalir melalui tenaga dari 30 hingga 40 orang. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tempat yang sama, Ketua Tim Wasef Mabesat, Brigjen TNI Valian Wicaksono Magdi, ingin memastikan kegiatan TMMD dapat berjalan lancar. Bantuan dari Pemda serta masyarakat untuk kegiatan ini sesuai yang direncanakan. Memastikan bahwa semua proses maupun kegiatan TMMD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan, dan syukur alhamdulillah atas bantuan langsung dari Bapak Bupati, kemudian seluruh stakeholder yang terkait, serta khususnya bantuan dari masyarakat ini yang sangat luar biasa saya lihat dalam pelaksanaannya, sehingga saya berkeyakinan di sisa waktu yang kurang 1 minggu lagi ini, nanti akan ditutup tanggal 11, kegiatan ini dapat selesai seluruhnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Kedekatan TNI dan rakyat dapat dibuktikan dari awal saat membuka jalan membelah bukit, di mana yang dulunya jalan setapak saat zaman penjajahan Belanda, kini bisa dengan leluasa bisa menginjakan kakinya dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Majalengka menggeledah kantor KONI Majalengka. Dalam penggeledahan ini, penyidik melakukan penyitaan 150 dokumen.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka turun langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh Bidang Pidana Khusus Kejari Majalengka dalam mengungkap dugaan penyimpanan pengelolaan dana hibah KONI tahun anggaran 2024 hingga 2025. Penyidik tersebut bermula dari ditertibkannya surat perintah penyidikan pada 2 Maret 2026 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka. Surat itu menjadi dasar hukum bagi tim penyidik untuk mendalami dugaan praktek korupsi dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka. Namun sebelum tahap penyidik dimulai, tim Kejari Majalengka lebih dulu melakukan serangkaian penyelidikan. Kasih Tindak Pidana Kasus Kejari Majalengka Yogi Purnobo mengaku sampai saat ini belum ada penghitungan kerugian negara. Kita masih dalam proses penyidikan dan belum ada hitungan resmi dari pihak yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara. Kan itu. Lalu kerugian negara itu kan dihitung oleh misalnya BPK, BPKP, Inspektorat dan sebagainya yang memiliki sertifikat untuk menghitung kerugian negara atau ahli nantinya. Berapa nilai kerugian negara nanti pastinya akan kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Dan dalam proses penyidikan itu salah satunya untuk menemukan berapa besaran kerugian negara di situ. Sebenarnya kita sudah ada, tapi kita belum bisa kita sampaikan. Itu nanti ada ahli yang menghitung terlebih dahulu. Mungkin itu saja, Pak. Terkait dengan dana hibahnya sendiri tahun 2004 diketahui nggak berapa jumlahnya, tahun 2005 berapa jumlahnya? Jadi dana hibah ini, jadi KONI ini pada tahun 2024 itu mendapatkan dana hibah itu 3 miliar rupiah. Dari Dinas Disporan Kabupaten Majalengka tahun 2024 dan tahun 2025 kembali lagi mendapatkan dana hibah 3 miliar dari Dinas Disporan Kabupaten Majalengka. Jadi totalnya ini 6 miliar. Dari 6 miliar ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang ada sebagaimana diajukan proposal. Nah, disinilah pada saat itu kami proses penyelidikan menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Dari proses awal itulah ditemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana hibah tersebut, sehingga perkara kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda berwisata edukasi satwa di dalam ruangan. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Jakarta Aquarium dan Safari menjadi akuarium indoor terbesar di Indonesia yang menampilkan ribuan satwa akuatik dan non-akuatik. Wisata edukasi ini dikelola Taman Safari Indonesia bekerjasama dengan Aquaria KLCC Malaysia dan menawarkan berbagai atraksi interaktif bagi pengunjung. Jakarta Aquarium dan Safari berada di kawasan konservasi seluas 1 hektar. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat lebih dari 3.500 spesies hewan akuatik dan non-akuatik. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan hewan melalui aktivitas menyentuh dan memberi makan. Beragam pertunjukan menarik juga ditampilkan, seperti pertunjukan Putri Duyung Pearl of the South Sea Show, serta berbagai atraksi hewan yang menambah pengalaman wisata para pengunjung. Selain itu terdapat berbagai aktivitas seru seperti underwater fantasy diving, aqua trekking, serta area dine and shop yang menjadi pelengkap wisata edukasi di tempat ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya ada SeaWorld Ancol yang menjadi salah satu destinasi wisata edukasi bertema dunia bawah laut di Taman Impian Jaya Ancol. Wisata akuarium ini menampilkan ribuan biota air tawar dan laut serta mengusung misi pendidikan, konservasi, dan hiburan bagi pengunjung.
SeaWorld Ancol dibangun dengan konsep negara maritim yang menggambarkan kekayaan perairan Indonesia. Pembangunannya dimulai pada 2 Oktober 1992 saat Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto meletakkan batu pertama. Wisata akuarium ini resmi dibuka pada 3 Juni 1994 dan berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dengan bangunan 2 lantai yang menampilkan berbagai akuarium dan fasilitas edukatif. SeaWorld Ancol menampilkan lebih dari 7.000 biota air tawar dan 11.000 biota laut yang terdiri dari ratusan jenis ikan dan hewan air. Semua ditampilkan dalam puluhan akuarium dan kolam tematik. Salah satu atraksi utama adalah Antasena Tunnel, terowongan akuarium raksasa yang membuat pengunjung seakan berada di tengah-tengah laut. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan feeding show dan berinteraksi di touch pool. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat jejak Islam di Bangladesh. Berita Nasional Pagi akan segera kembali. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.